sebagai image petani, konco petani kok ngomong. Maksud dan tujuan apa? Sing bina lah Pak bahasanya kan pulau ganteng sing bina itu bertujuan yang pertama itu berbudidaya dengan biaya yang lebih murah dibanding kebiasaannya sing konvensional ya. Nah, ini pupuk ya. Nah, wis iso kan pupuk kan lebih mudah didapat, nggak usah ketergantungan kapan nunggu pupuk teko, nganggo limbah-limbah kotoran itu juga, terus kayak pestisida, fungisida juga iso gawe dhewe lah Pak anunya Pak. Iyalah. Nah, itu Jadi nek ringan memakmurkan bumi loh, masih acara ini memakmurkan bumi. Nah, masalah hasil, masalah kualitas tanaman selagi gue ada enek binaan, nah menurutku nggak ada masalah. Contoh, podo-podo varietas, nonggono yang konvensional misal itu 12 karung. Sing nganggo cara kita misal itu 10 karung. Nek wong beranggapan itu pasti rugi. Wong iki lho untuk 12 karung. Kenapa punyamu untuk 10 karung? Wong pasti ngomong rugi, tapi lah aku enggak. Selisih berapa lama organik padi? Aku bergerak nang organik padi 2019. 2019 berarti sekitar 3 tahun. 2019 2000, 2001, 2002, saya ini 2003, 4 tahun. 4 tahun ya, 4 tahun. Tapi nongkono ya nggak berjalan mulus Pak. Gagal total di 2019. 2019 awal, pas waktu awal-awal. Iya, gagal aku Pak. Kenapa? Ya karena sih berdasarkan YouTube belum ada bimbingan. Baru bimbingan. Oke, kawan-kawan petani semua. Jadi kita sekarang dengan Mas Irwan di Desa Srikaton, Kecamatan Boe Mataram Timur, Bagan Kemering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Mas Irwan ini beliau petani organik. Saya sudah lama sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu saya bicara dengan beliau, tapi waktu kelonggaran ruang dan waktu baru bisa memperjalankan, Allah memperjalankan saya pada hari ketemu dengan beliau. Banyak ilmunya guys, banyak ilmunya dari beliau. Salah satunya tentang organik. Kadang dianggap sepele, saya dulu seperti itu berpikiran. Tapi setelah lama-lama berjalan ke petani Mas ya, kita berpikiran lah kapan kita memakmurkan tanah, memakmurkan bumi, kimia terus yang digunakan kan gitu. Terus swadaya SDA, sumber daya manusia kapan bisa berubah seperti Pak Jenengan ngomong mau. Jadi untuk merubah pola pikir petani, sampean kan punya strategi nih bagaimana. Nah, kira-kira apa Mas strategi sampean untuk mengalihkan kawan-kawan yang di kimia beralih ke organik? Monggo. Nah, strategi yang pertama Pak, strategi pertama itu kita harus memahami pola cara tanam padi organik. Mulai dari tanah, dari perlakuan, karena nggak semudah gue dari konvensional yang terbiasa pakai kimia Pak, walaupun dari pupuk atau pestisida nih, itu langsung ke organik. Ya saya katakan tadi pasti gagal total. Jadi intinya kalau mau masuk ke organik, misal dimulai dari pupuk Pak. Pupuk itu nggak bisa langsung berubah. Kemarin pakai ini yang dari kimia, langsung sekarang tinggalkan langsung pakai organik. Langsung drastis pemakaian pupuk kimia nggak bisa menghilangkan. Tetap nggak bisa. Terus sampai pengalamannya gagal total 2019.
cerita 2019 sampai langsung menghilangkan total langsung 100% kimia. 100% kimia saya Dibuat langsung ke organik. Hasilnya sangat memalukan. Gitulah. Kadang Mas Irwan. Malu nggak sama sama lingkungan. Menamo itu piro biasanya. Cuma dapat aku kok gue itu sama mun aku lho 12 karung waktu gue aku dapat 7 karung masih banyak itu Pak. 5 karung 5 karung ping setengah tahun beli gitu. Nah makanya tangganya sempat ngomong nggak usah aneh-aneh, ikuti wae, terbiasa pakai konvensional ya pakai konvensional, tapi di situ malah saya tertantang Pak. Harus bisa pelajari terus dapat binaan itu dari Dinas Pertanian tepatnya dari Satgas Organik. Ternyata banyak cara yang harus kita pahami untuk berorganik. Jadi misal langkah pertama dari pemupukan, pupuk itu nggak boleh langsung dihilangkan total dari kimia ke organik. Organik itu masuk, kimia perlahan berkurang. Organik musim depan masuk tambah lagi, kimia semakin dikurangi. Semakin masuk organik, kimia semakin dikurangi. Nah, pembelajaran sampai Mas Irwan, waktu penggunaan organik dan kimia ada kegagalan. Terus sampai mencoba lagi, organik dimasukkan berapa persen, kimia digunakan berapa persen. Nah, langkah pertama organik itu mulai pupuk, tapi kan pupuk koi kotoran hewan itu Pak, itu masih ala kadarnya apa ya, pengalaman YouTube kan. Nah itu masuki pupuk kompos, urea itu tetap, yang pupuk lain itu saya kurangi. Ternyata ada peningkatan. Waktu mencoba ukuran berapa bau? Saya percobaan setengah bau. Kohir terakhir nganggu berapa banyak? Kohir waktu itu masih banyak Pak. Saya memakai 15 atau 20 karung. 20 karung, setengah bau ya? Setengah bau. Tengah bau? Tengah sapi Pak. Tengah sapi. Terus pupuk kimia nih? Urea masih 1 pikul, 1 kintal. 1 kintal terus? Lebar itu terus setengah perjalanan, karena terus bereksperimen, mungkin penyuluh, paling bawah kan penyuluh itu tahu saya berbuat seperti itu harus didampingi biar gagal lagi. Nah, terus setelah itu ada pendampingan, bimbingan itu Pak. Alhamdulillah terus ketemu sampai lepas dari kimia sama sekali. Nah, waktu awal pertama kali gunakan kan 20 karung itu. Iya. 20 karung. Itu per setengah bau. Urea itu 1 kintal untuk 2 kali mupuk. Untuk 2 kali mupuk. Hasilnya gede Pak. Hasilnya situ baik Pak. Nggak ngalami itu ya, jadi penurunan, mungkin nasib baik. Dalam pengertianku Pak, mungkin itu nasib. Mau berapa waktu ya? Waktu kan panen gadu seperempatnya 23 ada 22-23 sekitar 11-an lah ya. Setelah saat ini sudah mendekati normal. Nah, sudah mendekati normal. Nah, terus nunggu kali-kalian itu masih boros dari pembimbing. Harus ditekan lagi kos tadi Pak. Tapi masih menggunakan racun kimia. Nah, waktu itu obat-obatan kimia, racun kimia karo racun organik saya masih gunakan semua Pak. Cuman cara saya banyak yang salah. Peradaban racun organik itu nggak boleh dicampur kimia. Itu ternyata tergantung racun yang model mana, yang nabati, yang bakteri, atau yang jamur. Yang anorganik. Kalau yang nabati boleh, tidak masalah. Racun nabati dicampur dengan kimia. Kalau yang sistem bakteri atau yang jamur, tidak boleh. Nggak bisa, karena mati. Nah, ini pembelajaran. Jadi kaca-kaca petani pembelajaran. Jadi organik ya, tidak semua pemahaman
kawan-kawan semua kalau organik nggak bisa campur dengan kimia. Tinggal dilihat bahannya, ada 3 nih bahannya, nabati, jamur, dan bakteri. Nah, pengalaman beliau Pak Irwan, yang nabati itu yang bisa campur dengan insek ya, untuk yang kimia. Tapi kalau untuk yang bahan pembawanya dari si pupuk cair yang organik seperti bakteri dan jamur itu nggak bisa. Ini pembelajaran yang pertama kali nih gitu. Nah, terus waktu kan keluar berapa setengah bau, sekitar 23 karung berarti normal itu. Jadi penggunaan pupuknya per 1 bau itu telek sapinya itu 20 karung, pupuk ureanya 1 kintal untuk 2 kali mupuk. Tetap dia menggunakan pupuk insek kimia dan insek organik ya, nabati, jamur, dan bakteri tadi. Masih dapat 22 karung, 23 karung. Itu di musim gadu. Nah, terus di musim rendeng, kemarin masih tidak lepas dari kimia juga Pak. Itu masih di tahap ketiga. Yang tahap 3 yang pertama tadi gagal ya? Gagal total. Terus yang kedua tadi dapat 23 karung. Yang ketiga itu kemarin, yang ketiga itu kemarin kan ada yang dari Pusri ke sini kan, ini produk itu di mix Pak. Kita di mix dari organik, kita mix dengan kimia tetap ya. Cuman di situ bakteri kita ambil bakteri dari merek Dagang Biau, terus jamur juga ambil dari Pusri. Dan terus kita cuma menggunakan Orea itu 1 Pak, satu sak 50 kilo, 50 setengah bau. Ya. Organik tadi. Organiknya itu yang kemarin kita buat arang sekam itu kita kasih berapa ya, 12 kalau nggak salah, kalau nggak 12 karung. Arang sekam. Fungsinya itu apa? Fungsinya banyak fungsi arang sekam. Iya. Salah satunya bisa apa ya, kalau tanah itu kering mampu menahan kelembapan. Selain itu banyak lagi. Nah, terus kalau terus pupuk komposnya kita kurangi Pak, kita pakai 10. Yang awalnya kemarin 20 sekarang jadi 10. Tapi arang sekam kita masuki, arang sekam masuk 20 berapa tadi, 10 ya, 12 kalau enggak 12 berapa, kalau enggak 12 15 saya sudah lupa. 12 karung arang sekam. Terus teleknya menggunakan 10 dikurangi. Kimianya cuma 50%, 50 kilo tanpa fosfat. Iya, tanpa itu. Tanpa NPK, tanpa fosfat. Tanpa fosfat, kalau pengertian saya, fosfat kan itu ada di tohe tadi. Iya benar ya. Terus cerita itu hasil untuk berapa Mas? Hasil waktu itu kan rendeng, masuk ke rendeng itu Pak. Ke rendeng itu ketemu berapa ya? Ketemu 27 kalau nggak salah. Itu dipanen, ada Satgas Organik sini, penyuluh ada, orang Pusri, nunggu sampai ditimbang Pak. Tapi masih menggunakan insek kimia ya? Kalau insek situ sudah saya pakai yang 3 itu sudah saya putus. Nggak pakai insek. Terus menggunakan dari masakan sendiri. Buatan sendiri. Iya. Itu insek sudah terputus. 27 karung. Iya, dapat. Bobot 1 karung berapa? Bobot 1 karung itu umum Pak. Kalau yang konvensional itu di atas 1 kilo, kita juga di atas 1 kilo. Di atasnya biar yang punya sampan yang punya saya ada 105, ada yang di atas 110 juga ada. Ya? Mungkin itu cuaca bagus, terus pengisian juga normal waktu itu. Yang konvensional juga bagus. Yang ketiga ya. Terus yang keempat musim gadu nih? Yang musim gadu itu tahun berapa berarti ya? Ya terus nggak ada ini Pak. Itu sama
Maksudnya dari organiknya arang sekam tetap dipakai. Arang sekam itu saya gangi Pak. Nah, diganti. Kalau satu musim tanam kemarin pakai, Nah, besoknya enggak. nggak dipakai. Jadi yang gaduh nggak dipakai arang sekam. Sing digunakan kohe. Iya, oke. Berapa karung? Kohe kalau yang itu masih pakai ini enggak ya? Yang keempat itu masih kayaknya. Ini ya. Heeh. Piro? Sing ngerti sampean piro? Iku telung prapat pakai Posca 1. 3/4 bau warga 1. Iya. Tapi setengah hektar kan sudah dibolak-balik sama organik ya. Heeh. Jadi yang baru yang 1/4 berarti. Heeh. Itu langsung diajar kimianya, porsinya cuma satu. Nah, itu tapi saya doping pakai pupuk cair, pembenah tanah, Buatan pakai sendiri. buatan Sendiri. sendiri. Pupuk kimianya cuma satu sak, itu Satu 3/4 sak, 3/4 bau. Nah, Kalau ini Kohe ini per seperempat 5. per 1/4 5, berarti 3/4 15 karung. Hasilnya untuk kira Hasilnya normal, itu di atas 10 juga, di atas. sama dengan konvensional. Jadi waktu 3/4 panen kira untuk kira. Kalau mengingat kembali gini, aku cuma teringat dari gagal ke agak normal ke istimewa. Kalau yang berikutnya nggak pernah saya ingat. Karena biasa lah, cuman puas di hati itu. Berarti sampai cuman berapa musim ya? Berarti di musim yang gagal musim apa itu? Gaduh. 2019. Gaduh. Gaduh. Gaduh rendeng. 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 Terus yang gaduh mulai organik tuh sampai mulai organik yang tadi menggunakan apa? Urea 1 kintal tuh. Terus kalau ini kurang 20. 20. Nah itu ya mulai ada peningkatan. Berarti sekitar 2 tahun lah ya. Berarti 2 tahun ya sampai menggunakan apa? Mulai pengurangan naik, ini dikurangi. Iya. Lepas itu memberanikan diri. Terus memberanikan diri tanpa kimia. Sekarang? Iya, sekarang tanpa. Menjelang hampir 4 tahun ya, hampir 4 tahun berjalan, beliau menggunakan organik dan kimia tetap, tapi mulai pengurangan organik di dari awal ya, kimia tetap gunakan, tapi musim-musim berikutnya malah gini, organiknya naik, kimia turun-turun, akhirnya lepas. Nah itu cara yang belum disadari oleh para rekan-rekan tani. Hari 2 tahun, saya punya gambaran 3 tahun, 4 tahun baru selesai mas. Di angka 4 tahun gambaran saya pure 100% organik. Tapi beliau mencoba 2 musim, lepas 2 musim 2 tahun lah ya. Bukan 2 musim, 4 musim 2 tahun, rendem gaduh. Untuk kita sudah lepas pupuk kimia. Cuman pupuk cairnya itu pakai OJ itu kita tetap kasih lebih banyak itu buatan sendiri. Nah itu bisa dicontoh kawan-kawan semua ya, sahabat mas petani semua. Jadi itu ada gagal pak waktu penggunaan pupuk cair ini. Di musim berapa ya? Kalau berapa? Pokoknya itu gagal, ternyata pupuk cair itu nggak bisa diperbanyak juga, cuman dia bisa diperutin pak. Bisa jatah 1 liter pak. 1 liter itu misal itu untuk setengah bau. Dengan aplikasi 3 hari, 4 hari, 5 hari, 3 hari atau 4 hari atau 5 hari. Nah kita males nyemprotnya per 1 liter itu kita tumpahkan jadi satu sekali aplikasi. Kelebihan dosis gosong pak, apa nggak apa? Sahabat pakai organik. Ya. Fermentasi dari tumbuh-tumbuhan yang ya insek nabati ya. Yang pupuk organik cair ya. Pupuk organik cair ya. Dari tumbuh-tumbuhan ini. Selama ini ya terlepas dari sampai tadi bicara penanaman. Sekarang yang sampai lagi masak sendiri ya, lagi buat sendiri ada berapa macam organik? Ada berapa macam? Pupuk, pupuk, pestisida. Pestisida itu sasaran lain-lain pak, untuk ulat, untuk lapar, untuk walang sangit itu bisa jadi itu. Terus untuk apa namanya, Sunda lain lagi, untuk wereng lain lagi, pestisida buat juga. Terus pembedah tanah macam-macam. Yang asap cair ya? Asap cair itu
Iya juga. tanah ya. POC juga keluar, terus BGPL, terus jamur juga ini ada jamur basilius. Terus kemarin juga mengembangkan metarisium jamur. Apa? Metarisium. Oh, untuk insek ya? Ya. Untuk insek ya? Iya, pernah dengar itu. Terus pemetaan tanah pakai kemarin juga buat ini apa? Asam umat. Asam umat. Buat juga sama. Buat juga. Oh, ini perlu dilirik investor. Beli ya dilirik. Jangan ada tukang ngadu manuk, ya bukan ngadu suara bukan tukang kicau. Manuk itu loh Pak, bukan manuk. Tapi sempat ngurusi padi, organik. Aku mau iseng dulu lab ya, Ra? Lab. Kalau lab ini masih mini lab Pak, paling cuma untuk jamur. Nah, tapi kan ada yang alat-alat editing ya, kan ya, berarti. Oleh dulu, boleh ya? Lihat dulu ya. Gue dokumentasi dulu. Iya Mas. Oke, kita masuki labnya Mas Irwan. Lab organik sayangnya lampunya mati. Lampunya dicabut dengan Mas Irwan. Bukan lab ini Pak. Bukan lab ini. Ini pembuatan jamur. Ini tahu dibaterai Mas. Ini apa jenis Mas? Pembuatan jamur trichoderma. Nah, pembuatan jamur trichoderma ini. Nah, ini apa lagi? Simpan induan-induan yang R1 ini. Ini apa lagi? Ini induan trichoderma, basilius, baru jamur metarisium. Oke. Nah, ini alat-alatnya tolong baterai ini. Alatnya sangat sederhana. Alat sederhana, ada blender, ada apa namanya? Apa jenis Mas? Apa nih bahasanya? Nggak ngerti ya. Terus pakai cangkir. Ada mikroskop nih. Ini bantuan dari ini penyuluh. dari PPT Pak. Dari PPT ya? Iya. PPT. Nah, ini banyak sekali nih ya. Nah, petani organik modern ini sampai oleh pemerintah diberikan perhatian. Nah, oke, kita ngobrol di luar lagi. Nah, terbatas Mas. Nah, ini sebelumnya ini yang banyak bahan ini. Ini pesanan dari orang Pak. Nah, 400 suruh kemas. buat ngemas apa? Kemas POC ya. Nah, dan akhirnya oleh beliau di-share ke petani, banyak yang saya mulai mesan. Nah, ini saya sekarang lagi bersama Pak siapa Pak? Jenenge Pak siapa Pak? Pak Wairi. Pak Wairi. Iya. Pak Wairi Desa Srikaton. Nah, ini rekan dari Pak Irwan. Bisa cerita Pak? Mengenai apa? Mau? Apa iki? pesnat ini Pesnat, nanti orang pestisida nabati buatan dari Mas Irwan ya? sing iki lho Mas. Sampean tuku obat apa tak gawani obat kali. Kan bola-balik to. Mati ora kayak iki. Obat ulat. Pesnat. Pestisida nabati buatan dari Mas Irwan. Iya. Gimana hasilnya? Hasilnya cukup lah. Bagus. Bisa. Apa wis mati? Ulat. Ulat apa? Ya, ulat yang di padi itu warna hijau. Mati. Itu, Pak. Yang pokoknya ya ulat yang kelihatan di padi-padi itu yang bikin putih mati. Terus kaper, kupu-kupu? Kaper. Ya pas itu kapernya nggak begitu ada Pak. Tapi kalau kaper yang kecil nggak tahu, kalau kaper yang besar mati. Kaper yang besar itu kan yang putih, kaper itu ada dua. Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang besar mati. Mati. Yang kecil? Nggak tahu kalau yang kecil. Belum tahu ya. Belum tahu. Sundep hasilnya. mati ora? Sundep. Sundep kan sama saja dengan ulat itu ya. Kalau ulatnya mati, sundepnya mati. Mati nggak sundepnya? Sampai mati ini enggak? Ya berkurang lah Pak. Berkurang ya. Berkurang. Oke, pereng mati ora? Nggak tahu kalau orang. Gitu. Oh, pas waktu penyemprotan nggak ada tuh pereng ya? Nggak ada Pak orang. Oh, Itu gitu. kan kata Mas Irwan itu ulat. Saya kan minta sama dia untuk ulat. Ulat ini dikasih ini. Ya, mati. Nah, itu pestisida nabati hanya untuk hama-hama yang menyerang tanaman padi. Jadi predator tidak mati. Nah, Pesnap ini buatan dari Mas Irwan ini.
Nah itu waktu pesnap itu Mas Irwan gunakan campuran apa Mas? Itu macam-macam itu Pak. Macam-macam lah. Untuk macam-macamnya nanti saya tak belajar dengan Mas Irwan. Oke. Jadi untuk acara hari ini testimoni belajar dengan para suhu di sini. Saya cukupkan sekian dulu karena suasana sudah maghrib. Nanti ilmu pesnap tak share. Nanti ya tak ngobrol dulu khusus dengan Mas Irwan. Oke, terima kasih sahabat Mas Petani semua. Saya cukupkan sekian. Salam Mas Petani, salam sejahtera petani Indonesia. Semoga selalu terdepan untuk membantu kawan-kawan petani berorganik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.